Yo, what's up guys, kembali lagi bareng gua tentunya di channel Fajar Motovlog. Nah, jadi pada video kali ini gua akan upload lagi cuy. Akan kembangan lagi YouTube gua ya. Bagi kalian tuh ya yang kangen gua, bang kapan upload, bang kapan konten lagi. Nah, ini kali ini gua mau konten lagi cuy ya. Nah, ini mumpung kemarin tahun baru ya guys, itu selamat tahun baru dan Happy New Year buat kalian ya. Semoga kalian tuh kedepannya yang belum punya pekerjaan gitu ya kan, yang belum punya jodoh ya, seperti supaya diberikan jodoh gitu ya guys. Nah, jadi pada video kali ini tuh gua mau sedikit cerita-cerita dulu. Bentar cuy, gua mau benerin mic-nya dulu cuy ya. Nah, jadi gimana guys kabar kalian gitu ya kan? Kemarin-kemarin bahagia atau lagi sakit gitu ya. Semoga bagi kalian yang masih sakit gitu ya, semoga kalian tuh diberikan kesehatan gitu guys. Nah, ini sekarang gue bersama siapa? Si Kenzi cuy, motor andalan. Oh my god, wow Ya, yang dari dulu gitu ya kan. Ini sekarang dia lagi istirahat dulu guys, belum modif lagi sih gua gitu. Nah, ini gua mau cerita ya guys mengenai bengkel gitu. Aduh, bengkel di area Bekasi itu emang ada yang curang gitu cuy. Nah, ini gua posisinya kemarin tuh sebelum pas tahun baru, sebelum gue balik ke Semarang lagi kemarin gitu ya kan. Nah, itu tuh gue di bengkel tuh ya kan, gue beli kampas rem, tapi kampas remnya tuh gue udah beli sendiri gitu cuy. Nah, itu di sebuah bengkel adalah pokoknya namanya ya kan. Nah, jangan gue sebutin bengkelnya, ntar yang punya itu marah nanti ya kan. Nah, di bulan-bulan kemarin itu gue sempet masang kampas rem, dan itu kampas remnya gue bawa sendiri ya kan. Gue panggil lah, gue taruh ini si Kenzi nih ya kan, si Kenzi gue taruh di bengkel. Nah, si Kenzi gue taruh di bengkel. Nah, pas itu gue tinggal tuh si Kenzi di situ biar dipasang dulu kampas remnya. Nah, mekaniknya datang ke gua, bang ini sekalian diganti nggak bearingnya, ini cuman kampas remnya doang apa bearingnya diganti gitu kan, padahal bearingnya itu masih bagus cuy. Nah, tempat kerjaan gua itu posisinya tuh di samping di pinggir jalan gitu ya, di pinggir jalan, namanya tuh Siap Laundry guys gitu. Gua kerja di situ. Nah, gua tinggal tuh di bengkel itu, mekaniknya datang nanyain kayak gitu. Nah, gua jawab lah gitu, enggak bang, gua bearingnya masih aman, masih bagus. Terus dia ngomong, itu bang tapi bearingnya udah goyang, udah rusak. Nah, dari situ gua tuh udah curiga guys, kok dia ngomongnya bearing, apa ban gua yang depan ini ya kan, ban gua yang depan milik Kenzi ini itu dirusak gitu guys. Nah, jadi tuh nggak tahu guys. Nah, terus pas itu gua ke depan tuh gue beli jajan, beli roti sama beli minuman satu gitu buat ngecek motor gue apa yang dibongkar kok sampai bearingnya diganti gitu ya kan. Ya gue kan bingung guys,
gitu. Nah pas gua ngeliat di situ si Kenzi bannya udah dicopot. Nah di situ gua curiga tuh di situ. Nah pas itu gua ngomong, loh bang, kok bannya dicopot, bearingnya juga dicopot, dirusak lagi, dijebol. Padahal gua ngomongnya dari awal apa guys, ngomongnya dari awal itu gua nggak usah ganti bearingnya masih bagus gitu. Tapi jawabannya dia kayaknya kurang denger sih guys, karena posisinya di pinggir jalan, lalu lalangnya itu banyak motor, mobil, ya kan, apalagi ada yang kena pot brong gitu, ya kan, itu banyak banget guys kendalanya di situ. Nah mungkin mekaniknya kurang denger apa gimana ya. Nah di situ tuh gua udah jawab, enggak bang, bearingnya itu enggak gua ganti, itu masih bagus. Itu pas posisi banyak Kenzi ini masih seperti ini guys, belum dibongkar sama sekali gitu. Nah di situ dia kayak gimana gitu mukanya, ya maaf aja nih, mekaniknya tuh kayak muka peridapan gitu ya kan. Aduh itu lucu banget guys, mukanya tuh kayak orang-orang perindapan gitu. Aduh. Nah pas posisi itu gue nanya, lu bang kan gue udah ngomong itu bearingnya nggak usah diganti, kenapa lu ganti, lu copot, lu bongkar gitu. Terus dia jawab lah sambil kayak gimana gitu mukanya, ya kan. Nah dia jawab tuh di situ, lah abangnya sendiri yang ngomong. Ya gue jawab lah gitu, ya kan, gue jawab tuh guys, ya kan, gue jawab, lah kagak bang, gue kagak ngomong itu bearingnya kagak ngomong gue diganti atau apalah segala macem gitu, ya kan. Nah di situ tuh gue udah mulai emosi lah, tapi nggak emosi banget gitu. Nah gue anter tuh, gue di situ tuh sebagai kurir, ya kan guys, sebagai kurir. Nah pas gue anter tuh barang, ya kan, itu posisinya gue belum bayar tuh, ya kan. Gue masih bingung tuh di situ guys, diganti apa enggak, gue gitu bingung tuh di situ guys, gue antara diganti apa enggak bearingnya. Nah pas gue pulang udah jadi tuh dikasih notanya. Nah pas gue bayar di situ gue disidang itu guys, gue disidang di situ. Nah pas itu gue disidang tuh, dia omongin, maksud lu apaan? Ya emang gue di situ pengen ngasih saran ke Google gitu, ya kan. Gue ngasih rating bintang 1 lah, ya kan. Gue kasih rating bintang 1 di situ, ya kan. Nah pas posisi itu apa namanya, gue disidang lah di situ. Gue disidang itu nggak 1-2 orang ya, itu rame-rame. Yang paling kesel tuh sama tukang es teh. Di situ kan ada es teh tuh, pas waktu itu ikut campur bayi itu tukang es teh. Gue gedeg banget tuh di situ guys sama tukang es teh gitu. Ya kalau mekaniknya yang salah, kenapa gue yang disalahin gitu guys. Gue ngasih saran doang di mana, di Google gitu, ya kan. Di Google gue yang ngasih saran, bang ini kok bearing gue dibongkar, dipecah, atau bisa macem lah, gue nggak tahu, ya kan. Nah di posisi itu gue udah gedeg banget tuh. Gue disidang, gue ngomong sama karyawannya situ, kan udah gue omongin tadi abang mekaniknya. Nah gue datang, lu tahu nggak guys, gue bertonjok anjir. Macam tak betul je budak ni. Sama dia, serius. Gue bertonjok tuh. Gue nggak ngerekam pas waktu itu, ya kan. Gue belum ngerekam. Itu sumpah gue gedeg banget. Ya kalau misalkan dia mau tonjok aja lah, ya kan. Gue fan aja, tinggal balas selesai, udah kelar, ya kan. Mengerikan. Nah ini gue gedeg banget, apalagi mukanya kayak perindapan gitu, ya kan. Marahnya tuh marah kayak gimana gitu. Orang perindapan kan cuman matanya mendelik gini doang, ya kan. Terus sambil diginiin gue,
Anjing, di situ gua gedeg banget tuh. Kalau mau pukul aja, nggak apa. CCTV ada di bengkelnya dia, ya kan. Gue bisa ngelapor bos, gue bisa nyelesain sendiri, ya kan. Gue bisa di situ. Tapi apa di situ? Gue pengen itu kalau seumpamanya dia mukul gua gitu, ya kan. Gua banting, selesaiin, kelar gitu. Nah, itu guys. Gua di situ posisinya lagi kerja, lagi capek, ya kan, malah digituin. Gua aslinya pengen emosi tuh di situ. Nah, selalu tahu guys. Ownernya nih bukan gua nyangkutin owner lainnya, ya kan. Ini nih, gua buat kasih saran buat ownernya nih, ya kan. Owner lain juga nih ya, maaf banget nih buat owner lainnya yang tersinggung nih masalah bengkel gitu. Nah, setidaknya tuh buat ownernya, kalau ada orang ya, kalau ada customer itu benerin motor kayak, ya kan, terus dia ada kesalahan nyalain mekaniknya atau dia kesalahan dari siapalah gitu, ya kan. Itu tolonglah ownernya ya, ownernya itu jangan meninggi suaranya gitu, ya kan, bukan meninggi suaranya gitu. Sebagai owner tuh dibilangin baik-baik sambil mendelik-mendelik gitu. Kemarin gua gede banget sama ownernya, sama mekaniknya doang tuh yang mukanya miripin Dapan gitu. Nah, ownernya itu asal lu tahu guys, gua ownernya datang, dia ngomong sama karyawannya, gimana udah selesai belum gitu. Mukanya tuh kayak gak enak banget gitu, judes banget gitu. Nah, ini ya sebagai owner nih, ownernya bengkel ya, itu buat semualah intinya. Ini ya, gua kasih tahu nih, kasih penjelasan. Ini bukannya gua apa ya, gua rencana pengen jadi pembisnis gitu guys, ya kan, jadi owner juga gitu. Nah, buat kalian nih yang jadi owner gitu, kalau ada kesalahan dari karyawannya, selesaiin, ngomong baik-baik, terus ditanyalah customernya dengan baik-baik, bukan dengan cara tidak baik-baik kayak gua gitu ya. Itu buat ownernya tolonglah, ya kan, tolong dirubah lagi sikapnya, ya kan. Nih buat ownernya yang lihat YouTube gua, ya kan, lewat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa ya. Intinya buat anda gitu, ini gua omongin doang buat anda. Kalau ada customer nyalain mekaniknya itu jangan diapa-apain ya, diomongin baik-baik gitu, jangan dibilang anjing kek, atau pengen marahin customernya kek atau apa. Mikir, anda tuh owner, anda tuh di atas, ya kan. Lu tahu bahwa ditanyain dulu gitu, bahwa customer ada kesalahan apa, tekniknya apa, ya kan, didengerin dulu omongannya, jangan dibilang anjing. Gedeg banget gua, serius. Gua sama ownernya pendek cowok, serius. Ini gua nggak apa-apa, ini gua ngomong belak-belakan aja ya, ngomongnya pendek. Orangnya pendek, kacamataan, ya kan. Itu gua gedeg banget di situ. Sorry nih guys, gua ngomong agak kagok ya, kagak ada kopi, belum dibuatin kopi lah. Siapa nggak tahu ini yang buatin kopi gua, anjir, ya kan. Nah, bagi owner-ownernya tuh ya tolonglah sikapnya tuh diberubahin gitu, ya kan. Gua juga pengen buka bisnis, gua lagi apa, cari peluang bisnis yang bisa gua kembangin di dalam bisnis itu, entah itu jualan atau apalah gitu, ya kan guys. Gua juga apa, bisa jadi owner yang baik gitu loh cuy, ya kan. Nah, buat owner tuh istilahnya tuh gini loh, kayak
guys, apa namanya, ditanya baik-baik dulu kesalahannya dari customernya apa gitu. Dari kekurangannya tuh apa, dari karyawannya tuh apa, bukan customernya dibilang anjing. Nah itu buat owner-ownernya kedepannya tuh, apalagi owner bengkel tuh dirubah lah ya, pokoknya dirubah aja. Apalagi ini masalah udah kelar sih, dikelarin. Tapi yang paling gue benci itu apa, masalahnya udah kelar nih ya kan, masalahnya udah kelar semua, tapi si mekaniknya perindapan ini ya, mukanya kayak perindapan. Lu tahu nggak sih muka orang-orang perindapan gitu guys? Gue ngeliat lucu cuy, serius, gue ngeliat tuh lucu. Nah itu pas gue jajan, tanyalah sama warung depan, emang lu anaknya ibu itu? Dikira gue diasut sama ibu itu, ibu itulah, jangan gue sebut namanya ya. Nah gue jawab lah sama warung itu, enggak, ora apa, aku ora anak ibu ikui, ibuku apoteker, bapakku PNS. Nah ibu ikui, maksud aku ibu ikui ora toh, tak omongin ngono ya toh. Terus habis itu gue sambil ketawa lah ya kan. Nah terus semuanya itu disebarin kalau punya kerjaan gua itu orangnya nipu semua, kan nggak mikir otaknya tuh, otak karyawan tuh nggak mikir gitu. Bukan semua karyawan di situ tuh menipu semua gitu ya kan. Mikirlah aturannya tuh, mereka tuh udah dewasa gitu ya guys, ya kan guys, mereka tuh udah dewasa ya kan, mikir aturannya gitu loh. Jangan mainnya keroyokan kayak kemarin kayak gua gitu. Apalagi mekaniknya kayak pengen mukul gua, ya silakan aja, kalau mau mukul aja ya kan, sesimpel itu. Kalau mau diselesain aja, kalau mau mukul aja gitu, sesimpel. Gua dipukul, tunggu dulu pukulannya ya kan, ditunggu dulu di sini apa di mana, dipukul dulu ya kan, baru kalau dia udah mukul gua mukul. Karena pesilat itu jangan mukul sebelum dipukul, itu ya guys. Camkan itu, kata-katanya dicamkan aja di itu ya guys. Ya pokoknya intinya buat owner semua gitu, apalagi owner bengkel yang kemarin tuh yang membenarkan si Kenzi ya, tolonglah dibenahin dulu sikapnya sebelum jadi owner gitu ya. Bukannya apa-apa, ini gue juga pengen jadi bisnis nih, pembisnis, pengen jadi owner juga ya kan. Jadi tolonglah disikapin ya kan, customernya ada kesalahan apa disikapin aja gitu ya guys. Oke, videonya segitu aja dulu ya, videonya segitu aja buat kalian yang buat para owner, buat para mekanik ya, lebih teliti lagi dalam menjalankan pekerjaan ya, jangan sampai terlibatkan karena kayak gua gitu ya kan. Pokoknya itu bengkelnya ada, warnanya kuning gitu ya, gua gak nyebutin mereknya gitu ya, gak nyebutin nama brandnya itu apa gitu ya kan. Nah cukup sekian video dari gua, atau ada salah perkataan yang kurang berkenan di anda semuanya gitu ya, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, yang terima kasih banget buat kalian semua. Saya langsung pamit undur diri aja, see you the next video, bye bye, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nya pastinya. Saya Fajar Dava Purnomo, langsung pamit aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.